Benarkah orang yang sudah mati masih bisa melakukan keburukan untuk menggoda umat manusia? Pada saat itu kan ada orang kecelakaan. Nah, saya itu pertama kali melihatnya, lalu saya itu menolongnya, bahkan tangan saya penuh dengan, jadi saya angkat ke mobil untuk dilarikan ke rumah sakit waktu itu, walaupun orangnya itu sudah meninggal dunia di tempat. Kecelakaan itu orang itu nyebrang, tiba-tiba langsung dihantam aja sama kontainer gitu, jadi sampai itu ususnya itu sampai keluar dari perutnya, dari kepalanya itu gimana ya, keluar otaknya gitu, pokoknya ngeri deh. Itu seorang wanita parubaya. Keberadaan arwah gentayangan. Benarkah orang yang sudah mati akan bergentayangan? Arwah gentayangan merupakan sebutan untuk arwah orang yang meninggal dunia dan masih bergentayangan mengganggu manusia. Arwah gentayangan biasanya dikaitkan dengan kejadian-kejadian mistis dan suatu tempat. Lantas, bagaimana pendapat Islam tentang arwah gentayangan? Arwah orang yang sudah meninggal juga dikaitkan dengan kecelakaan atau peristiwa yang menyebutkan korban. Hal yang membuat sebagian orang percaya tentang arwah orang meninggal dengan tidak pantas dapat bergentayangan dan mengganggu manusia. Orang yang sudah meninggal dunia, arwahnya tidak akan kembali ke alam dunia, apalagi untuk berbuat keburukan kepada sesama manusia di dunia. Nah, setelah saya menolong orang itu, bawalah ke rumah sakit gitu. Nah, itu kan pada hari Kamis ya, hari Kamis Wage ya, waktu kecelakaan itu. Nah, malamnya itu kan pas malam Jumat Kliwon. Lantas saya rumahnya ya agak jauh, cuman satu desa gitu. Jadi saya nggak mungkin lah ikut tahlil ke sana karena memang satu desa tapi kan jauh, beda berapa RT dari saya gitu. Lalu pada malam itu kan istri saya lagi hamil. Mas, tolong dong cariin bakso katanya. Mana waktu itu kan gerimis gitu, gerimisnya itu rintik-rintik gitu hujannya. Ntar tuh dek, ini masih hujan saya gitu. Tapi karena istri saya itu sedang ngidam ya, sedang hamil, jadi saya terpaksa dah. Lalu saya ambil mantel, lalu saya keluarin motor. Ya udah dek, saya mau cari saya gitu. Nah, biasanya itu di sekitar 1 kilo dari rumah saya kan ada orang jualan bakso gitu. Nah, kebetulan pada malam itu orangnya libur, nggak jual katanya. Nah, langsung saya teruslah berjalan mencari bakso yang biasanya ada sampai jual sampai malam gitu. Itu sekira jam 10 malam. Setelah saya di tengah jalan, ada wanita yang sedang berdiri. Saya lupa kalau di situ tuh tempatnya orang yang kecelakaan itu. Nah, mas katanya, tolong dong, saya numpang katanya, numpang nunut katanya. Saya merinding. Habis gitu saya kasihan ya, mari mbak, saya bonceng kayak gitu. Nah, perasaan saya sih saya bonceng. Nah, tiba-tiba orang yang melihat saya itu pada heran gitu, kenapa saya gitu. Nah, saya nggak merasa apa-apa sih. Nah, setelah saya melewati warung kopi di tempat yang rame, orang itu teriak-teriak sambil tangannya mengarah sama saya. Emang kenapa? Apa perempuan ini punya suami? Apakah itu suaminya? Menurut saya. Nah, habis gitu nyampe di kuburan, orang itu saya nggak nyadar kalau itu kuburan, saya lupa. Mas, saya turunin di sini aja katanya. Emang mbak tujuannya kemana? Ya mau pulang katanya.
Dan emang rumah Mbak di mana tuh? Di seberang sana katanya. Saya nggak ingat kalau itu lokasi kuburan gitu. Nah begitu saya melanjutkanlah perjalanan saya untuk mencari bakso. Setelah saya nyampe warung bakso, ada orang yang nongkrong di warung kopi itu ngejar saya nyampe ke warung bakso, lalu bertanya sama saya, "Mas, orang yang kamu bonceng kamu sadar nggak?" katanya. Sadar saya gitu. Emang siapa itu katanya? Orang perempuan tadi numpang dari jalan saya gitu. Nah, lalu yang orang yang nongkrong di kopi itu, "Mas, itu bukan orang," katanya. Itunya wajahnya itu rusak hancur katanya, penuh dengan darah katanya. "Mas, apa nggak takut kalau itu setan?" katanya. "Ah, bisa aja, mana mungkin lah orang ada setan," saya gitu. "Mana mungkin ada setan gentayangan," saya gitu. "Mas lupa ya kalau tadi siang ada orang yang mati kecelakaan." Dah itulah saya baru ingat. Di sisi lain, orang-orang kafir mohon untuk dibangkitkan ke alam dunia lagi untuk beramal saleh saat hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak permintaan tersebut. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan ruh manusia setelah meninggal dunia hari kiamat, namun tidak ada satupun ulama Islam yang berpendapat adanya ruh yang bergentayangan seperti yang diceritakan oleh saudara yang mempunyai pengalaman membonceng hantu kuntilanak. Ruh orang-orang yang beriman saat ini alam kubur disebutkan mendapatkan ketentraman, kenikmatan, rezeki, dan diluaskan kuburnya. Sementara orang-orang kafir mendapatkan siksaan, kesusahan, dan kesempitan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100 yang artinya, "Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barsah dinding sampai hari mereka dibangkitkan." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 23 sampai 100. Ruh-ruh yang bergentayangan seperti yang beredar di masyarakat, yaitu setan yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Kemudian pada saat ruh-ruh dibangkitkan dari alam kubur ke alam akhirat, ruh-ruh itu akan dikembalikan jasad yang baru, diciptakan untuk kehidupan di akhirat kelak. Menurut Crimis TV menjelaskan, tidak ada ruh manusia kembali di dunia untuk menangis setiap hari Jumat. Ia juga menegaskan tidak ada ruh yang bergentayangan. Anggapan ruh bergentayangan disebutkan cuma hanyalah seperti di sinetron dan film-film. Crimis TV juga mengatakan ruh di alam kubur dapat menyaksikan alam dunia dengan hukum alam kubur. Ruhnya orang meninggal dunia di alam barzah bukan alam dunia. Alam barzah bisa menyaksikan alam dunia semuanya dan mendengarkan omongan di dunia, tetapi melihatnya dengan hukum alam barzah. Yang dilihat dosa ataupun pahala, katanya seperti di video YouTube Crimis TV yang berjudul "Benarkah Arwah Orang Meninggal Bergentayangan?" Itulah
saudara-saudari penyimak Krimis TV. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.